akhirnya gimana? Akhirnya mereka ngeremehin salaman, kurang akrab, ujung-ujungnya sering berantem, gak tercipta kemahabbahan. Coba kalau seandainya begitu, ada yang tanya, Bib, gak ribet sih begitu? Lah, orang kalau seandainya gak mau diribetin dengan salaman, ya maka dia nanti akan ribet dengan masalah dia kurang akrab sama si anak. Lebih ribet itu kan daripada ribet salaman. Salaman paling berapa detik sih? Detik loh hitungannya, bukan menit. Mana ada sih orang salaman nih, mohon maaf, salam nih, terus sampai 1 menit nih gini. Ini jangan-jangan ini saling cinta nih. Cowok cewek mungkin. Nah, tapi pertanyaan saya, Ustaz, Nabi Muhammad berarti kan diangkat jadi Nabi dan Rasul umur berapa? 40 tahun. 40 tahun. Dari 0 sampai 40 tahun Nabi ngapain? Dagang. Sampai akhirnya sempat ada kisah, kan pernah dengar nggak? Beliau itu bukan berdagang cuma di Mekah doang. Bukan di Mekah aja. Bukan. Beliau entrepreneur yang sukses, yang dikenal sampai negeri Syam. Dari sampai Syam. Syria. Syam itu sekarang sekarang ini di era ini namanya sudah berganti, namanya Syria. Ya, itu Syria itu. Berarti ketika Rasulullah berdagang itu bukan hanya di Mekah. Bukan. Tetapi sampai ke Syam, sampai kota juga. Ada pengiriman juga, ekspedisi sampai ke Yaman kayak gitu. Sampai jauh-jauh pengirimannya. Wow. Kalau sekarang tuh kan, kalau zaman Nabi Muhammad SAW dulu mungkin ada JNE, JNT, ya kan. Kalau itu bisa pengirimannya lebih meluas lagi pastinya. Sayang zaman itu nggak ada kayak gitu kan. Ya maksudnya ekspedisi kan emang nggak ada. Ekspedisi ya udah jalan sendiri, suruhan orang untuk kesana, nanti dia kalau emang niatnya dagang cari duit, ya udah dia dapat duit gitu kan dari hasil penjualan perjalanan panjangnya dia. Dan itu termasuknya bagus banget. Orang keluar kota zaman dulu juga udah bagus banget, karena orang keluar kota pakainya onta, pakai kuda kayak gitu-gitu, jalan dan kaki. itu kalau misalnya ada bawa barang lagi, bayangin ada yang order, nggak ngorder cuma 1-2. Iya makanya langsung order kodian banget. Tapi ngomong-ngomong kalau usaha jadi apa kita berdagang. Usaha saya alhamdulillah saya jalanin 5 usaha. 5 usaha. Iya. Saya tahu cuma 1 soalnya. Apa tuh ya? Anda tahu? Saya tahu Habib ini berusaha baju muslim. Oh enggak, itu salah satu. Itu alhamdulillah. Iya, berarti salah satu ya. Saya itu kan malah 5 ini yang jelas di luar saya ngonten di media sosial. Saya itu ngonten pernah dapat akun di Instagram 600.000 follower anak, terus hilang gara-gara ke ban, posting terus Palestina, kan nggak boleh tuh, kena suspend. Nah itu anak tetap posting anak kesian dan posting Palestina akhirnya ke ban, hilang lah. Sekarang follower anak yang satunya kita bangun lagi itu di Instagram yang Muhammad.elcaf atau Muhammad bin Ahmad itu baru 80 ribuan lah, 85.000. Belum. Jadi itu di luar 5 usaha saya, karena usaha itu ya benar-benar usaha. Dakwah, mengajar, konten itu adalah bagian daripada berderma, amal soleh. Kayak gitu. Adapun yang 5 ini, alhamdulillah pertama saya seorang developer perumahan. Masya Allah. Itu alhamdulillah sudah sold out di 26 titik, sekarang ke 27 di Curug Gunung Sindur. Di Curug Gunung Sindur, pas di depan kantor kelurahan itu. Kantor kelurahan Gunung Sindur ada perumahan baru di depan, 3,5 hektar, 35.000 meter. Alhamdulillah itu developer dan direkturnya saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu Habib saya yang alhamdulillah sama itu orang tua dan keluarga lah. Berarti maksudnya ketika ada orang mau beli dalam akadnya berarti bisa lewat saya langsung, bisa nanti KPR juga. KPR pribadi bisa, udah tenang aja, ngobrol aja sama banyak. Iya, karena yang lokasi ada di situ, dan mungkin dari siswa-siswi IPTEK atau misalkan yang lainnya kan IPTEK kan setahu saya ya
sekolah yang mempelajari tentang pengetahuan teknologi dan komunikasi. Nah, di dalam komunikasi juga kan pasti mereka punya kemampuan yang hebat. Boleh nanti ngebantu untuk marketing dan lain sebagainya. Pastinya saya kasih fee besar untuk orang yang saya kenal. Kayak gitu. Fee-nya langsung dari saya nanti. Kayak gitu. Itu pertama, alhamdulillah kita usaha jadi developer perumahan. Kemudian kita juga punya material, Ustaz. Kan toko material sendiri. Punya di rumah material. Ya, ada depannya itu material, termasuk punya mes juga buat anak-anak yang nginap karyawan. Iya. Depan rumah itu material, berarti betul, rumah material, alhamdulillah. Itu punya kita di situ. Nah, itu kita mengelola material juga. Yang ketiga, alhamdulillah seperti antum tahu tuh busana muslimah. Ya, alhamdulillah busana muslimah saya ada toko di depan PHD Pondok Petir. Mixu Pondok Petir tuh ada toko, alhamdulillah. Mabruk Busana itu di situ juga usaha kita. Iya, tiga itu ya. Tiga. Yang keempat, alhamdulillah saya juga punya konveksi ya, di Pekalongan sama di Bandung. Iya. Nah, jadi kalau misalkan nih ada yang mau bikin nge-brand sendiri baju apapun, nggak harus muslim, mau muslim non muslim Israel sekalipun, tapi kita kan model-modelnya dibikin Islam cabang Palestina juga muslim gitu, mau apa aja kita bisa bikinkan kayak gitu. Kadang kan kayak misalkan jahit sesuatu, orang kesusahan dan lain sebagainya, atau bikin ini, atau mau cari yang murah, saya mau cari yang murah, ya udah kamu jahit aja sama saya bikinin sekian banyak sekaligus, itu bisa lewat saya. Nggak bisa jahit itu cuma ini ya, garmen lah, jahit kepala bocor ya. Nggak bisa. Yang sebetulnya nggak bisa jahit itu adalah kemaksiatan yang tidak mau ditaubat. Wah, dari batu udah seneng kalau baca maksiat ya. Jadi yang kelima apa, Bib? Yang kelima, alhamdulillah saya juga ada usaha jual beli mobil. Makanya alhamdulillah kan mobil gonta-ganti sebetulnya bukan saya belagu atau belaga dan lain sebagainya, enggak. Lebih kepada saya jual beli mobil, itu dagangan saya. Gonta-ganti mobil, iya. Dan kayak kesannya Habib sombong gini-gini apa nih. Enggak, sebetulnya ada suka bilang gitu, Bi. Ada. Betul. Tapi tahun waktu jadi kalau misalkan ada yang susah, bukan bawa mobil yang sekarang. Bukan. Ganti lagi, benar. Iya. Wah, luar biasa. Di rumah juga kan ada Alphard, silakan. Masya Allah. Jadi kalau misalkan ada yang susah nih, ada yang susah, terus punya aset. Kalau asetnya rumah atau tanah bisa saya beli, asetnya mobil ya bisa saya beli. Kayak gitu. Insya Allah mudah-mudahan niat saya dalam 5 ini kan untuk sunnah Nabi Muhammad dan menolong orang, membantu orang yang butuh, akhirnya dapat uang gara-gara saya beli asetnya, ataupun membantu orang jadi punya pekerjaan baru, kayak gitu, Ustaz. Mudah-mudahan jadi kalau misalnya orang butuh pengen punya rumah tuh, langsung aja tuh, Bib ya. Iya, betul. Ada 5 usaha dari Habib Muhammad ini, padahal Habib Muhammad ini masih muda banget dari wajahnya mah. Tapi Habib Afwan, kalau yang jelas saya nggak punya 4.000 hektar di Parung. Parung ya, nggak punya gunung di Parung ya. Nggak punya gunung di Parung. Gunung di Parung saya masih terlalu miskin untuk itu. Kirain punya gunung di Parung. Luar biasa, Habib ini usahanya sampai 5 di usia yang sekarang masih dikatakan masih muda, Bib ya. Tapi kalau bisa nanti kita minta penilaian penonton wajah Habib Muhammad sama wajah saya, kira-kira tuaan mana gitu ya. Saya minta penilaian itu lebih ke ilmu dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa munculkan. Saya kadang di medsos juga sering bikin Q&A dan orang nanya tuh yang aneh-aneh. Tapi emang yang kadang suka viral tuh yang kayak gitu-gitu. Iya, benar. Giliran begitu aja viewsnya tinggi. Pas lagi ngomong serius, viewsnya lebih sedikit dari yang ngocol. Gitu. Kemarin baru saya posting tuh Q&A aneh,
Ya kan orang nanya kayak gini masa di Instagram saya. Gimana? Habib, kalau misalkan orang mau sholat terus titip sholatnya ke orang lain itu gimana tanggapan Habib gitu? Titip Maka sholat ke akhirnya orang lain. saya sama teman saya tuh, ayo kita bikin konten jawab ini, ayo jawab ini aja. Akhirnya kita jawab begini, orang kalau sholat dia akan masuk surga. Tapi kalau orang yang nitip, ya berarti nggak sholat kan dia, Betul. ditipin aja sama malaikat biar masuk neraka. Bohong, Biar kena ulti dia. Tapi malaikat Malik. Pip, mau tanya lagi, tapi kan usaha tadi ada 5, Pip ya? Iya, alhamdulillah. Habib nih usia sekarang berapa kalau tadi? Kalau soal usia itu saya nggak pernah ngebongkar usia dimanapun, termasuk ketika hari ulang tahun saya, kalau ada yang nge-repost usia, saya nggak akan repost balik. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Biasanya kan saya kalau pas ulang tahun sering saya repost sampai nitik banget gitu kan. Ada yang nggak kebagian nggak saya post. Nah kalau yang emang nyebut usia, saya nggak akan upload, nggak akan re-upload. Kenapa? Enggak, nggak usah di-cut, jangan di-cut. Ini malah menjadi sebuah ilmu. Sebuah ilmu. Kenapa? Saya punya keluarga yang jadi tokoh nasional namanya Habib Lutfi bin Yahya. Oh iya. Ya, itu masih keluarga. Nah, Habib Lutfi bin Yahya itu pernah pesan sama saya tentang al-umru umur. Al-umru yang pertama pakai ain, al-umur kedua pakai hamzah. Al-umru yang pakai ain artinya usia. Al-umur yang kedua artinya masalah. Jadi usia itu masalah. Kalau Anda cerita sama orang yang usianya di bawah Anda, ya kan dia akan canggung jadi nggak enak. Oh betul. Komunikasinya kan jadi berantakan. Benar. Misalkan akhirnya jadi nggak enak kata lebih tua. Gini. Jadi nggak nyaman akhirnya. Gara-gara siapa? Dia ulah dia. Lu sih ngapain segala cerita umur? Iya. Makanya mendingan dirahasiakan umur itu. Nah, yang kedua kalau misalkan kita cerita sama orang yang usianya di atas kita, maka akan timbul kesombongan, ngeremehin. Itu normal orang ya. Adapun ada orang yang nggak kayak gitu, berarti dia nggak normal. Tapi nggak normal yang positif. Ada orang yang nggak normal kan negatif. Ini nggak normal yang positif. Tapi kebanyakan orang nggak begitu. Setan dan hawa nafsunya akan tertiup untuk bisa sombong, remehin, ntar dibandingin, itu ternyata masih bocah, atau dia masih seumuran si ini gitu. Ternyata ini kurang ajar nih, ternyata ada. Nah, sikap itu muncul karena dia ngebongkar usianya. Betul. Salah dia yang ngebongkar usia. Gitu ya. Iya, mendingan kalau pas lagi orang tanya nih biasanya umur berapa, saya lebih sering menjawab di bawah 100 tahun. Oh betul, iya sih, bawah 100 tahun. Iya kan, kalau perlu 1000 tahun. Tapi gini, Habib nih kalau dilihatnya sih mungkin ya sering berwudu, sering baca Quran, sering sholat, jadi kelihatannya muda terus, Masya Allah, dan punya usaha sampai 5 biji bahasa kita nyama Habib ya, sampai 5 biji. Habib mau ngasih tahu salah atau rambutan? Biji, ya ketapang. Ya. Kita udah mau ini Bib, udah mau lebaran. Jadi lapar nih kalau ngomongin makanan. Terus di IPTEK juga kita ada yang namanya BMW Bib. Jadi lulusan SMK IPTEK ada 3 B-nya itu langsung bisa bekerja. Karena keahlian-keahlian yang ketika dari kelas 10, 11, 12 kita udah pelajarin semua dan kita langsung praktekkan. Ya, kemudian juga ada yang namanya BM, namanya melanjutkan. Jadi bisa langsung melanjutkan ke dunia universitas perguruan tinggi. Dan itu pun kita juga nggak kalah dengan lulusan SMA. Karena kalau SMK kan kita udah bisa langsung praktek, ya, udah bisa bukan teori aja yang kita pelajarin. Terus bisa langsung seperti Habib nih. W-nya wira usaha. Seperti Nabi Muhammad lah. Masya Allah, seperti Habib juga kan. Ya, ujung-ujungnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah repot deh kalau ngomong Habib dah. Iya. Masalahnya saya banyak yang ngomong kayak gitu juga. Ketika pasti ngobrol terus kadang saya cerita karena saya bersyukur sama Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, kan dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha diterangkan apabila kamu
mendapat nikmat, boleh kamu ceritakan dan itu mendatangkan pahala kalau itu kamu sedang mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Saya kan lagi mensyukuri, alhamdulillah saya punya usaha itu. Nah, kadang orang ngomong kayak Ustadz ngomong, Habib hebat banget gini-gini. Tidak, saya manusia biasa, saya tidak hebat, bahkan saya tidak punya gunung di Parung, nggak punya apa. Genang lagi. Nah, Tapi mau tanya Habib kan, jadi saya lebih menyocokkan jangan seperti saya. Ya kan, saya juga masih banyak ujiannya, banyak cobaannya, banyak masalahnya, ya kan, banyak lika-liku manusia biasa. Kalau mau nyontoh yang sempurna ya Nabi Muhammad. Iya, jadi lebih ke saya pengen nyontoh Nabi Muhammad, ya gini. Betul. Itu lebih mendapatkan pahala, iya, terus juga lebih tersupport semangatnya karena nilai sunnah. Betul. Berarti insya Allah SMK IPTEK ini mengajarkan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Karena kan kita bekerja melanjutkan, karena kan ketika kita bekerja sehari-hari. Iya, Nabi Muhammad SAW kan melanjutkan pendidikan selalu belajar terus, Bip ya. Iya. Benar, dan tadi apa, berwirausaha. Betul ya Bip ya, Masya Allah. Dan karena kita udah panjang banget nih Bip ngomong, Bip, terima kasih banyak ilmunya, luar biasa Bip. Yang tadi yang pertama ngajarin kita cara bersalaman dengan benar. Coba kita praktekin lagi, ulangin Bip. Biar nggak lupa. Ini Bip ya, salaman nih. Murid sama guru berarti Masya gini, Allah. salim gitu. Karena kalau murid sama guru tuh harus seperti itu Bip. Iya. Kan itu kan akan menimbulkan rasa cinta juga. Gara-gara ada beberapa guru yang nggak ngasih salaman sama muridnya, nggak enakan, ngerasa nggak pantas dan lain sebagainya. Endingnya dia akhirnya tidak pantas menjadi guru yang sesungguhnya. Kenapa? Akhirnya muridnya nggak hormat sama dia, nggak menghargai dia. Dan coba kalau masa dia sekolah aja muridnya nggak hormat sama dia, bagaimana kalau dia sudah lulus? Ketika ketemu di jalan akan biasa aja, malah akan menghindar mungkin. Karena ya udah, dia siapa, gue siapa. Itu yang terjadi. Coba kalau misalkan akrab dari masa sekolah, salaman dibangun, rasa cinta, hubungan itu dibangun. Betul. Iya kan? Betul. Kemudian tadi Bip, yang keduanya Habib mengajarkan kita untuk berwirausaha. Masya Allah, sampai tadi Habib punya usaha sampai 5 biji. Cuman satu yang nggak punya tadi Bip ya. Gunung di Parung ya. Iya benar. Dan insya Allah teman-teman semua yang menyaksikan konten kita bersama Habib Muhammad, dan pada spesial konten hari ini sekalian saya mau menginformasikan kita SMK IPTEK sedang membuka pendaftaran siswa baru Bip. Ya. Dan itu dibuka untuk umum dan sekarang masih gelombang 1 dengan biaya terjangkau, fasilitas yang luar biasa, salah satunya podcast, kemudian juga masih banyak lagi hotel, studio, dan lain sebagainya dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan harga yang sangat terjangkau dan juga kelas kita full AC, ada wifi, pokoknya udah nyaman banget sekolah di IPTEK. Ya, jangan lupa untuk yuk daftar di PPDB gelombang 1 SMK IPTEK Tangerang Selatan. Kita doakan semua Bip ya. Amin. Semoga peserta didik kita lebih banyak lagi Bip, dan semua kita bisa banyak, tambah bermanfaat. Insya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk sesama. Masya Allah. Dan itu nanti kalau ada misalkan rencana podcast lagi bareng, nanti saya akan bikin tema itu. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk sesama. Sebaik-baik ingetin manusia saya nanti kalau ada podcast yang kita bermanfaat untuk sesama. Masya Pembahasannya Allah. nanti kita bikin sesi tersendiri. Insya Allah. Oke, itu dia saya Pak Rizky dan Habib Muhammad. Kita pamit undur diri untuk kali ini. Siap. Oke, kita terima kasih banyak Habib. Siap, sama-sama. Barakallah. Iya. Marhaba.